Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IKM 5C 2020. Di sini kami akan menyampaikan video mengenai hasil analisis kualitas lingkungan kami. Analisis kualitas lingkungan ini kami lakukan di SMAN 10 Surabaya pada hari Jumat 7 September 2022. Metode yang kami gunakan adalah observasi langsung di lapangan dan wawancara kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu Bapak Ismani Haryono. Secara keseluruhan variabel lokasi, semuanya telah memenuhi syarat berdasarkan pengamatan langsung maupun melalui wawancara. Antara lain, berada di dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten kota, tidak terletak pada daerah rawan bencana, tidak terletak di bekas tempat pembuangan akhir sampah, tidak terletak di bekas lokasi pertambangan, dan jauh dari jaringan listrik tegangan tinggi. Atap dan talang sudah memenuhi syarat, antara lain harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat perindukan tikus. Langit-langit telah memenuhi syarat, antara lain harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. Dinding sudah memenuhi syarat, antara lain harus bersih, tidak lembab, dan berwarna terang, namun banyak dinding yang sudah retak. Lantai sudah memenuhi syarat, antara lain harus kuat, kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Tetapi, banyak lantai yang sudah retak. Tangga seluruhnya telah memenuhi syarat yang meliputi lebar, tinggi, dan luas tangga beserta pegangan dan stopper. Pintu, jendela, dan pembuangan air hujan telah memiliki 2 daun pintu dengan bukaan keluar, begitu juga dengan jendela, serta telah tersedia saluran pembuangan air hujan. Ruang kelas telah memiliki kepadatan yang sesuai dan papan tulis dengan meja siswa paling belakang yang sesuai pula. Namun, terdapat beberapa indikator yang tidak sesuai, yakni jarak papan tulis dengan meja siswa paling depan, lantai di depan papan tulis yang tidak ditinggikan, dan tidak tersedianya tempat cuci tangan dengan air bersih di depan 2 ruang kelas. Ruang bimbingan dan konseling terpisah dengan ruangan lainnya. Ruang UKS dilengkapi dengan tempat cuci tangan, luas UKS yang memenuhi, tersedianya kotak P3K, dan terdapat tempat tidur yang kuat dan stabil. Ruang laboratorium tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Kantin atau warung sekolah telah memenuhi seluruh syarat, yaitu tersedianya tempat cuci peralatan makan dan minum, tempat cuci tangan, tempat untuk penyimpanan bahan makanan, tempat untuk penyimpanan makanan siap saji yang tertutup, tempat untuk menyimpan peralatan makan dan minum, serta lokasi berjarak minimal 20 meter dari TPS. Kualitas udara dari ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, dan ruang BK bebas asap rokok, bebas asap kendaraan bermotor, dan bebas dari asap pembakaran sampah. Namun, kualitas udaranya lembab, yakni 74%. Pencahayaan di setiap ruang kelas memenuhi syarat, yakni tidak silau, terang, dan terdapat penerangan yang cukup ketika mendung. Ventilasi di setiap ruang kelas memenuhi syarat, yakni meliputi ventilasi alamiah yang menjamin aliran udara segar. Ruang kelas dilengkapi dengan ventilasi mekanis, dan ruang kelas memiliki luas lubang ventilasi minimal 20% terhadap luas lantai. Di ruang kelas dan ruang guru, tidak terdapat kebisingan yang mengganggu saat berkomunikasi. Namun, kebisingan di sekolah melebihi 45 desibel. Air bersih memenuhi syarat berdasarkan observasi langsung dan wawancara. Toilet memenuhi syarat meliputi toilet harus terpisah dari ruangan lain, tersedianya toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, proporsi jumlah WC siswa yang memadai, bersih, tidak ada genangan air, memiliki kemiringan yang cukup, dinding kedap air, dan tersedia lubang penghawaan. Namun, proporsi jumlah WC siswi tidak memadai. Sarana pembuangan air limbah memenuhi syarat berdasarkan observasi dan wawancara, yakni terpisah dengan saluran penuntasan air hujan, kedap air dan tertutup, tidak mencemari lingkungan, air limbah dibuang melalui tangki septik dan kemudian diserapkan ke dalam tanah, serta pembuangan limbah diberi bak kontrol.
Sarana pembuangan sampah memenuhi syarat yang meliputi tersedianya tempat pengumpulan sampah sementara untuk memudahkan pengangkutan dan pemusnahan sampah, serta peletakan tempat pembuangan sampah sementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10 meter. Namun, di setiap ruang tidak tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup dan tidak adanya tempat sampah yang dibagi sesuai dengan jenis sampah. Sarana olahraga telah memiliki lapangan, namun tidak sesuai dengan ukuran dan rasio minimum. Sedangkan sarana ibadah sudah semuanya memenuhi syarat, meliputi bersih, luas minimum, peralatan sholat, dan tempat wudhu yang bersih. Halaman sekolah memenuhi semua syarat, meliputi memiliki batas yang jelas dan dilengkapi dengan pagar, bersih, tidak ada genangan air, tidak menjadi tempat bersarang dan perkembangbiakan hewan, memiliki akses tempat parkir, memiliki tempat untuk upacara, memiliki lahan untuk apotek hidup, dan memiliki saluran penuntasan air hujan. Variabel bebas jentik nyamuk memenuhi syarat, yaitu meliputi bak penampung air toilet harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk, kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti harus 0, dan di setiap ruangan pada siang hari harus terlihat terang. Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa SMA N 10 Surabaya masuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 86,6%. Sekian video ini kami buat, terima kasih dan sampai jumpa.